Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, kembali lagi di channel Arashi mengulik buku Wonderful Islam, penemuan dan fakta-fakta mengagumkan tentang dunia Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan tentunya. Yang kali ini kita masih membahas di bagian ke-1, yaitu tentang 21 penemuan fenomenal umat muslim di bidang teknologi dan sains. Nah, kali ini kita sudah berada di topik ke-11, yaitu tentang Mesiu. Nah, sebelumnya teman-teman pasti bertanya-tanya nih ya, kira-kira Mesiu itu apa sih? Oke, jadi sebelum kita ke sejarahnya atau ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan Mesiu itu adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran belerang, arang, dan kalium nitrat. Nah, ini biasanya digunakan untuk bahan peledak yang digunakan di senjata-senjata api atau kembang api. Nah, ternyata sejarahnya salah satu hasil penemuan umat Islam yang sangat berpengaruh hingga kini tuh ternyata adalah Mesiu. Wow, nah ini salah satu tokohnya adalah Khalid bin Yazid yang wafat pada tahun 709 Masehi, yang merupakan seorang ilmuwan muslim yang telah menemukan potasium nitrat, bahan utama pembuat Mesiu pada abad ke-7 Masehi pada saat itu ya. Nah, meski sejumlah pakar sepakat bahwa Mesiu ini pertama kali ditemukan oleh peradaban Cina pada abad ke-9 Masehi, namun fakta sejarah menyebutkan ilmuwan muslimlah yang telah mendahulinya sejak 2 abad sebelumnya. Ya kan dari 7 ke 9. Lalu pada abad ke-13 Masehi, peradaban Islam sudah mampu menyusun rumus dan komposisi Mesiu serta bahan lainnya yang digunakan untuk membuat berbagai jenis bahan peledak. Nah, peradaban Barat ini lalu meniru dan menggunakan teknologi yang dimilikinya dan dikuasai umat Islam di era keemasan itu. Nah, meski berutang pada peradaban Islam, namun pencapaian tinggi yang diraih umat Muslim atau umat Islam dalam teknologi pembuatan Mesiu itu kerap dihilangkan para sejarawan Barat. Nah, sejarawan Barat atau sejarah Barat ini selalu menyebut Mesiu itu berasal dari Cina, yang kemudian datang ke Barat tanpa menyebutkan pencapaian yang telah diraih oleh dunia Islam. Nah, Profesor Al-Hasan ini menemukan potasium nitrat banyak digunakan saat meletusnya Perang Salib. Nah, dalam pertempuran Al-Mansurah yang meletus pada tahun 1250 Masehi kala itu, nah pasukan tentara salib ini dibuat kocar-kacir oleh pasukan muslim. Namun ada fakta lain yang menyebutkan, yaitu Raja Louis IX pun takluk, bahkan hingga ditahan karena tidak mampu menghadapi kehebatan moncong meriam dan roket pasukan muslim. Nah, saat itulah pasukan muslim sudah menggunakan bubuk Mesiu sebagai bahan peledak meriam. Nah, ada juga nih dari tokoh Jean de Jonville, salah seorang perwira tentara Perang Salib, ini juga menjelaskan betapa hebat dampak proyektil yang ditembakkan meriam tentara muslim terhadap pasukan tentara Prancis. Nah, kalangan sejarawan juga menafsirkan kesaksian Jonville itu. Nah, menurut para sejarawan, proyektil yang dijelaskan Jonville ini mengandung bubuk Mesiu karena mampu membuat kocar-kacir pasukan tentara salib tadi ya. Nah, ada juga nih dari NASA atau Lembaga Ruang Angkasa Amerika Serikat, dalam publikasinya mengenai sejarah roket pun mengakui teknologi militer dunia Islam di abad ke-13 Masehi tersebut. Nah, menurut Profesor Al-Hasan, rumus dan resep Mesiu dapat ditemukan dalam karya-karya Jabir Ibnu Hayyan yang wafat pada tahun 815 Masehi, kemudian ada juga di karya Abu Bakar Al-Razi yang wafat pada tahun 932, dan juga ahli kimia muslim lainnya. Nah, selain itu, dari abad ke abad, istilah potasium nitrat di dunia Islam selalu tampil dengan beragam nama, seperti natrun, burok, mil al-haid, satu yamani, serta nama-nama lainnya. Wah, Masya Allah ya, ternyata tanpa kita sadari sebenarnya memang umat muslim lah atau umat Islam lah yang sejatinya lebih dahulu menemukan bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekitar kita dibandingkan dengan ilmuwan Barat. Alhamdulillah, baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan singkat tentang sejarah Mesiu yang teman-teman mungkin masih asing ya mendengarnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya Mesiu itu adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran belerang, arang, dan kalium nitrat. Nah, ini biasa digunakan untuk senjata api ataupun kembang api. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti channelnya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi sejarah menarik lainnya dari buku Wonderful Islam ini ya.
Oke, syukran katsiron wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.